ibadah sekolah minggu GKBJ Bekasi. Ya, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di dalam ibadah sekolah minggu GKBJ Bekasi ya. Gimana kabarnya teman-teman yang di rumah? Iya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya. Iya, kita berdoa semoga kita semua tetap sehat-sehat, berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Riko, gimana kabarnya satu minggu ini? Senang gak bisa beribadah hari ini? Kalau Riko sehat, terus Riko juga senang hari ini bisa beribadah di ibadah sekolah minggu. Teman-teman di rumah gimana? Senang gak hari ini ibadah? Ayo, gimana teman-teman yang di rumah? Senang gak hari ini ibadah? Ya pastinya senang ya, karena hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Iya, betul. Kita harus semangat memuji nama Tuhan. Ayo, siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Saya. Ya, semoga juga adik-adik di rumah udah siap ya memuji nama Tuhan. Iya, betul sekali. Jadi kita hari ini harus siap memuji nama Tuhan ya. Semangat ya. Sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan sambil menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya.
Yeay. Jadi kita jangan lupa terus berterima kasih kepada Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir dan memimpin mereka untuk beribadah kepadamu hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita itu memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia peduli dengan kita. Jadi dia pasti tahu setiap kita. Dia tahu Lause, dia tahu kalian juga di rumah. Nah, dia tahu dan dia juga, Tuhan itu juga memelihara, menjaga kehidupan kita. Yuk, mari kita menyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Ya, jadi nyanyi harus semangat ya, boleh sambil tepuk tangan. Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau menyanyikan satu pujian sambil belajar satu lagu ya. Nah, jadi lagunya Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan. Ya, belajar ya lagu ini, mungkin ada yang udah tahu, tapi kita belajar bersama-sama lagu ini ya. Nah, jadi mari kita menaikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji Ia memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dari awal.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause. Kiranya Engkau yang memberkati, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita itu ibadah online ya. Dari minggu kemarin juga ibadah online terus ya. Dan rata-rata kita menyaksikan ibadah itu melalui handphone. Jadi kita mengikuti ibadah dari Lause itu melalui handphone. Nah, handphone itu gunanya untuk seperti ini tadi ya. Kita bisa menyaksikan ibadah online. Nah, kemudian juga kita bisa berkomunikasi. Komunikasi itu ngobrol ya, nelpon sama orang yang jauh, misalnya sama keluarga kita, om tante atau kakek nenek yang jauh dari kita. Ya, kita bisa mendengar suara mereka melalui telepon. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi dulu handphone itu sangat terbatas, bahkan belum ada gitu ya. Belum banyak orang yang memiliki handphone. Jadi coba bayangin ya, pengen nelpon keluarga yang jauh, misalnya keluarga yang ada di Medan. Nah, nelpon tapi nggak bisa. Orang ngirim surat untuk bisa tanya kabar, untuk bisa berkomunikasi, atau pergi ke telepon umum untuk bisa menelpon saudara, untuk menelpon keluarga yang jauh. Nah, jadi ini adalah kecanggihan teknologi yang luar biasa yang bisa membuat kita berkomunikasi. Telepon nih, handphone ya. Jadi harus dipergunakan dengan baik. Nah, handphone itu bukan hanya bisa ngobrol, tapi juga bisa mengirim pesan ya. Bisa mengirim pesan, bisa mengirim kata-kata. Misalnya lagi males ngobrol nih, lagi males ngomong. Nah, jadi bisa nulis tuh lewat kata-kata ya. Nah, kemudian saking canggihnya lagi, bukan hanya sekedar bisa mengirimkan kata-kata, tapi bisa mengirim gambar atau emoticon. Nah, jadi gambar ini juga bisa memberitahukan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya emoticon itu seperti ini ya. Nah, ini. Nah, hampir semua tahu lah ya gambar-gambar emoticon ini. Nah, kalau misalnya seseorang mengirimkan gambar ini, orang yang menerima pesan itu bisa tahu nih apa pesan yang disampaikannya ya. Misalnya nih, Lause nih ya, ngirim emoticon atau gambar ini ke kalian. Misalnya ekspresinya seperti ini. Nah, kira-kira ini ekspresi apa? Ayo, kira-kira ini ekspresi apa? Happy, senang. Jadi Lause sedang memberitahukan bahwa Lause lagi happy, lagi senang. Nah, kemudian kalau misalnya gambar pesannya seperti ini nih. Ya, kira-kira pesan yang mau disampaikan Lause apa nih? Lewat gambar ini.
Berarti lause lagi berpikir. Ekspresinya kan ekspresi orang yang sedang berpikir. Satu lagi ya, yang terakhir ya, kira-kira ini ekspresi apa? Lause sedang kirim ekspresi apa? Ayo, apa? Ini ekspresi sedih. Ya, kalau lause kirim gambar seperti itu, ekspresinya seperti itu berarti sedih. Hari ini juga kita mau belajar komunikasi sama Tuhan. Tetapi komunikasinya bukan melalui handphone ya, tetapi melalui doa. Jadi doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita mau baca satu ayat di dalam Matius 5. Ya, kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayatnya yang ke Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu satu ayat, Matius 5 ayat 4. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Hari ini kita mau belajar berkomunikasi kepada Tuhan di dalam ekspresi sedih. Apa sih artinya? Nah, langsung mau kasih tahu nih ya. Jadi kita berbicara atau berdoa kepada Tuhan itu di dalam keadaan apapun, bebas. Lagi ngalamin apa, langsung bisa kita berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar salah satunya yaitu sedih. Siapa yang pernah sedih? Ya, siapa yang pernah sedih? Sedih itu misalnya main permainan ya, main game, terus kalah deh. Udah berulang-ulang main game tapi kalah mulu. Kan sedih ya? Nah, kemudian misalnya sakit. Ayo. Sedih nggak kalau lagi sakit? Sedih ya kalau lagi sakit. Terus misalnya apalagi ya? Misalnya lagi jatuh dari sepeda, jatuh dari kursi, kan sakit ya. Jadi bikin sedih, bisa bikin kita nangis. Gitu ya. Kita bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Misalnya lagi kita sedih dikerjain sama teman, dikecewain sama teman, atau misalnya lagi sedih karena kehilangan orang yang dikasihi, kan sedih ya. Nah, tahun 2015 Lause itu sangat sedih sekali karena papanya Lause dipanggil oleh Tuhan. Papa Lause meninggal. Waktu itu Lause sangat sedih sekali. Kalian juga mungkin pernah mengalami kesedihan-kesedihan yang lain ya. Mengalami kesedihan itu, sedih itu adalah hal yang wajar kita alami. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa untuk kita ketika kita sedih, marilah kita menyampaikannya kepada Tuhan melalui doa. Jadi ketika kita sedih, mari kita kasih tahu ke Tuhan bahwa kita lagi sedih. Firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, jadi ketika kita membawa kepada Tuhan kesedihan yang sedang kita alami, maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bersedih, yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi ketika kita sedih dan kita membawanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita penghiburan. Nah, jadi itu yang harus kita ingat ya, yang firman Tuhan kasih tahu kepada kita
bahwa ketika kita sedih, mari kita ngasih taunya ke Tuhan melalui doa kita. Jadi Tuhan itu pengen kita berdoa ketika kita sedih, ketika kita misalnya tadi ya sakit, atau misalnya lagi kecewa, jatuh dari sepeda, jatuh dari kursi, udah sakit, sedih, atau misalnya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi gitu ya, orang-orang yang kita kasihi, misalnya ada yang meninggal, contohnya seperti Lause tadi ya, ketika Papa Lause meninggal, sedih banget. Nah, untuk bisa terhibur, Lause berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Artinya bahwa ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Nah, kemudian yang kedua juga yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah ketika kita mendengar ada orang lain yang sedih. Nah, misalnya nih, yang sedih itu bukan kita, bukan kamu, tapi teman kamu, orang lain, papa mama. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Misalnya kita kasih tisu ya untuk ngelap air matanya. Misalnya kita kasih pelukan nih buat teman supaya dia terhibur kalau lagi sedih. Tetapi yang paling terpenting adalah yang Tuhan ingin kita lakukan adalah kita berdoa untuk teman kita yang sedih. Jadi kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga buat orang lain yang lagi sedih. Misalnya kita mendengar ada kabar teman atau saudara yang lagi sedih, yang sakit, maka kita berdoa. Kita berdoa supaya juga Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Misalnya ada teman yang papa atau mamanya meninggal. Nah, kita mendengar itu maka kita berdoa untuk dia. Berdoa untuk teman kita supaya dia dihibur oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan juga ketika kita mendengar ada teman kita atau saudara kita yang sedih. Jadi kita berdoa, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menjawab, mendengar doa kita, yang menghibur, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi, apa yang kamu lakukan ketika sedih? Ngambek, teriak-teriak, marah-marah? Bukan. Tapi berdoa kepada Tuhan. Apa yang kamu lakukan ketika teman kamu bersedih? Misalnya teman atau sahabat kamu di sekolah, keluarga kamu ada yang bersedih, apa yang harus dilakukan? Didoakan, ya? Oke, jadi inilah pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita lakukan, karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Ya, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan ketika kami bersedih, ketika kami merasakan kesedihan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau yang menghiburkan setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami kesedihan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesedihan karena virus corona ini. Mungkin karena ada yang sakit ataupun berbagai hal yang lain. Kami juga berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan yang menghibur mereka di tengah kesedihan mereka saat ini. Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikianlah ibadah hari ini dan semoga
kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.